Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kesehatan. Pertama, penelitian adalah suatu cara untuk memahami suatu masalah melalui penyelidikan atau mencari bukti-bukti yang muncul berhubungan dengan masalah tersebut yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh solusi atau pemecahannya. Nah, berikut adalah kerangka dasar dari suatu penelitian, di mana ini pertama nanti ada tentang teori atau data atau fakta empiris, kemudian sini ada faktanya. Nah, di sini dari masalah teori dengan fakta yang ada, kita bisa merumuskan suatu permasalahan, menentukan tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, metodologi penelitiannya, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Dari kesimpulan saran ini nanti kita bisa membentuk suatu teori atau data yang terbaru. Di sini perlu kita ketahui kesehatan itu terbagi menjadi beberapa hal penelitiannya. Pertama, penelitian dalam individu atau lebih ke arah pengobatan, ya. Kemudian ada juga penelitian secara kelompok, pencegahan. Untuk pencegahan ini nanti ada lagi macam-macam, ada dari segi epidemiologinya, gizi masyarakat, pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, administrasi kesehatan, hingga masalah teknologi atau medis. Kesehatan itu sendiri merupakan subsistem dari sistem sosial budaya yang tidak terlepas dari subsistem yang lain seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, hal ini yang menjadi sasaran dari penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan itu yaitu suatu upaya untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik kuratif maupun preventif, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan cara mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah, sistematis, dan logis. Nah, pendidikan kesehatan itu lingkupnya ada 4, ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pertama, yang mengenai preventif atau promotif. Preventif itu lebih ke arah pencegahan, promotif itu lebih ke promosi kesehatan lah, semacam sosialisasinya lah tentang kesehatan itu sendiri. Nah, ini sasarannya adalah masyarakat yang sehat. Kemudian untuk kuratif dan rehabilitatif itu sasarannya adalah orang yang sakit. Nah, di sini kita harus memahami kita mau yang ke arah mana. Jadi kalau misalnya kita preventif sasarannya ya ke masyarakat yang sehat. Kalau ingin lebih ke rehabilitatif atau kuratif lebih ke orang yang sakit. Nah, berikut ini adalah jenis penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan itu secara garis besar digolongkan menjadi 3, yaitu survei, eksperimen, dan surveillance. Pertama, saya bahas adalah survei. Kalau survei itu tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat. Penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh objek yang diteliti atau populasi, tetapi hanya mengambil sebagian dari populasi tersebut atau kira-kira istilah sampel. Kemudian yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Meneliti melakukan percobaan atau pelakuan terhadap variabel independennya atau variabel bebasnya. Kemudian mengukur akibat atau pengaruh percobaan tersebut terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang terakhir surveillance. Surveillance itu pengamatan secara terus-menerus terhadap suatu penyakit atau suatu kelompok atau masyarakat. Pengamatan dalam rangka surveillance dapat dilakukan terhadap kejadian suatu penyakit, baik penyakit menular atau tidak menular. Nah, di sini survei itu ada 2 jenis. Pertama, survei deskriptif dan analitik. Untuk analitik nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada cross-sectional, ada retrospektif, dan prospektif. Pertama, saya menjelaskan tentang penelitian survei, ada 2 tadi ya, survei deskriptif dan survei analitik. Pertama ini deskriptif, distribusi, misalkan contoh di sini. Jadi kita itu ingin mendeskripsikan suatu keadaan dalam suatu objek penelitian.
Misalnya ini distribusi penyakit dalam satu masyarakat dengan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Jadi ini lebih menjawab bagaimana sih di masyarakat itu, jadi kita harus mendeskripsikannya. Kemudian untuk survei analitik, kita ini penelitiannya diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Misalnya, mengapa sih penyakit menyebar pada kelompok masyarakat, mengapa penyakit terjadi pada seseorang, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang ada. Nah ini, kalau analitik ini kita menjawab why, kenapa sih kok gitu, memang apa-apa itu kita jawab dalam survei analitik. Kemudian survei analitik itu ada 3, cross-sectional, ada studi retrospektif, dan studi prospektif. Pertama, saya jelaskan tentang cross-sectional, di mana di sini variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya di sini adalah penelitian tentang hubungan antara bentuk tubuh dengan hipertensi, hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dan penyakit menular. Jadi ini kita mengamati sebab dan akibatnya secara bersamaan ya. Nah, kemudian ada lagi studi retrospektifnya, retro, jadi kita melihat ke masa lampau, di mana pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat yang telah terjadi. Penelitian yang akan mencari hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Maka di sini dimulai mengumpulkan kasus menderita kanker paru-paru, kemudian dari kasus tersebut dinyatakan tentang riwayat merokok pada waktu yang lampau sampai sekarang. Jadi kita ini melihat riwayat kesehatan dari objek penelitian kita. Bedanya apa dengan prospektif? Kalau prospektif itu kita melihat akibat yang pada waktu yang akan datang. Jadi penelitian ini dimulai dari variabel penyebab atau faktor resiko, kemudian diikuti akibatnya pada waktu yang akan datang. Misal di sini penelitian tentang efek merokok terhadap penyakit kanker paru-paru. Nah, penggolongan penelitian kesehatan ini ada 4 golongan. Pertama, penelitian dasar, yaitu penelitian yang menjelaskan gejala yang muncul pada suatu ihwal. Dari gejala terjadi ini dianalisis dan kesimpulannya adalah merupakan pengetahuan atau teori baru. Misalnya penelitian tentang bayi tabung. Kemudian ada penelitian terapan, yaitu memperbaiki atau memodifikasi proses suatu sistem atau program dengan menerapkan teori-teori kesehatan yang ada. Misalnya kita penelitian tentang mengembangkan sistem pelayanan terpadu di puskesmas. Kalau yang ketiga ada penelitian tindakan, yaitu mencari dasar pengetahuan praktis guna memperbaiki suatu situasi untuk keadaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terbatas. Contohnya kita penelitian tindakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat transmigrasi. Jadi hanya untuk masyarakat yang melakukan transmigrasi. Ada juga penelitian evaluasi, yaitu penelitian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang dilakukan dalam rangka mencari umpan balik yang akan dijadikan dasar untuk membagi suatu program. Misal penelitian tentang efektivitas dan efisiensi suatu pengobatan. Nah, ini kita lebih sebut merupakan penelitian klinis atau clinical trial. Kemudian penggolongan penelitian kesehatan berdasarkan tujuannya itu ada 3. Penelitian penjelasan, yaitu menemukan problematika baru dalam dunia kesehatan dan kedokteran. Ada juga penelitian pengembangan, tujuannya apa? Mengembangkan pengetahuan atau teori baru bidang kesehatan. Ada juga penelitian verifikatif, yaitu menguji kebenaran suatu teori dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Kalau berdasarkan sumber datanya ada 3 juga, ada penelitian perpustakaan atau kita lebih familiar dengan istilah studi literatur, di mana ini kita menggunakan data sekunder ya. Jadi kita mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku literatur, laporan-laporan telah ada, dokumen-dokumen perpustakaan atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian yang kedua, penelitian laboratorium, di mana kita melakukannya ini di dalam laboratorium, pada umumnya ini digunakan dalam penelitian klinis. Dan yang ketiga, penelitian lapang dilakukan dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri sebagai objek penelitian. Penelitian seperti ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat.
Kemudian kita bahas mengenai apa sih tujuan bidang kesehatan. Yang pertama, menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori-teori yang ada. Yang keempat, mengembangkan alat, teori, atau konsep baru dalam bidang kesehatan. Kalau untuk mahasiswa TLM ini biasanya mengembangkan metode analisa atau kalian mengembangkan suatu teknik analisa atau mengembangkan suatu regen untuk pemeriksaan. Manfaat penelitian kesehatan yaitu menggambarkan tentang keadaan atau status keadaan individu, kelompok maupun masyarakat. Yang kedua, menggambarkan kemampuan sumber daya dan kemungkinan sumber daya tersebut guna mendukung pengembangan pelayanan kesehatan yang direncanakan. Yang ketiga, sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah kesehatan atau problematika yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah kesehatan tersebut. Yang keempat, sebagai sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun strategi pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, dan ketenagakerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas guna mendukung sistem kesehatan lebih baik lagi. Sekian penjelasan mengenai bidang kesehatan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.